兄弟。 Nope. Di part sebelumnya, kita melihat para peserta menuju tempat kompetisi 5 negara menggunakan burung raksasa. Pas sesampainya di tempat perkemahan, para peserta itu terlihat diomongin sama orang-orang situ karena mereka pikir umurnya terlalu muda untuk ikut kompetisi. Raja Lingwu yang mendengar hal itu pun langsung kesal dan menyamperin di orang-orang tadi. Mereka adalah para praktisi yang mendapatkan tiket masuk Blood Bowl, tapi mereka tidak diizinkan masuk ke Blood Bowl tersebut. Jadi, di sini mereka ini merasa tidak adil. Raja Lingwu lalu menyuruh mereka untuk memilih untuk bertarung sama salah satu peserta yang ada. Dan kalau menang, dia akan mendapatkan hak untuk masuk Blood Spiritual Pool. Mereka pun sangat bersemangat. Dan di sini, yang maju pertama adalah Zhang Qiong, yang bertitel Earth Level tahap menengah. Zhang Qiong memilih Wang Qiming untuk menjadi lawannya, dan pertarungan pun dimulai. Pertandingan mereka pun sangat sengit, tapi Wang Qiming dapat dengan mudah mengalahkannya. Dan penantang kedua ialah Jiang Zhong yang bertitel Earth Level tahap menengah. Dan yang dipilihnya kali ini ialah Qin Chen. Pertandingan mereka pun dimulai. Di sini terlihat Jiang Zhong kalah dengan satu gerakan saja. Lalu para penantang tadi terlihat pesimis dan memilih menyerah saja setelah melihat temannya barusan yang kalah dengan satu gerakan saja oleh Qin Chen. Di malam harinya, Qin Chen terbangun dan mendengar suara orang sedang berlatih. Qin Chen pun bergegas dan penasaran lalu menghampiri asal-usul suara tersebut. Ternyata itu adalah Wang Qiming yang sedang berlatih pedang. Lalu Qin Chen menghampiri Wang Qiming dan bilang kalau teknik yang ia gunakan itu salah, dan kalau ia terus menggunakan teknik itu, meridiannya tidak akan bertahan lama dan akan rusak. Tapi Wang Qiming terlihat menyangkal perkataan Qin Chen barusan dan tidak percaya. Kemudian Qin Chen menyuruh Wang Qiming untuk menyentuh sikunya, dan benar saja, Wang Qiming langsung merasakan kesakitan yang luar biasa. Wang Qiming lalu meminta Qin Chen untuk membantunya. Qin Chen yang kasihan lalu mengobati dengan teknik jarum akupunturnya. Dan di saat itu juga, kekuatan Wang Qiming langsung meningkat 50%. Xin beralih ke perkemahan. Di situ ada beberapa orang dari kerajaan Wei. BTW, kerajaan Wei adalah musuh bebuyutan dari kerajaan Qi. Di situ terlihat Qiao Bei sedang mengolok-olok kerajaan Qi dan menghajar salah satu orang dari kerajaan Qi. Tak lama kemudian, Komandan Yan Huai datang dan ingin menyerang Qiao Bei. Tapi serangan itu dihentikan oleh Jenderal Gu Qing dari kerajaan Wei. Setelah datang Jenderal Gu Qing, kesombongan Qiao Bei keluar lagi, dan sekarang ia ingin menantang pangeran muda kerajaan Qi. Pangeran yang tidak mau kerajaannya terus diremehkan, akhirnya menerima tantangan tersebut, dan pertarungan pun dimulai. Pertarungan antara mereka berdua cukup sengit, namun akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh pangeran kerajaan Qi. Di sini Jenderal Gu Qing terlihat tidak senang dengan kekalahan itu dan berniat menyerangnya balik. Tapi serangan itu berhasil dihentikan oleh Jenderal Yan Huai. Gu Qing yang tambah kesal dengan tindakan Yuan Huai barusan, berniat menyerang Yuan Huai. Namun tiba-tiba datang Lord Lingwu dan mengusir mereka semua.
Lalu Lord Lingwu menjelaskan untuk berhati-hati kalau bertemu dengan kerajaan Wei dan faksi Guan Qian, karena mereka masih menyimpan dendam kepada kerajaan Qi akibat perang zaman dulu. Di keesokan harinya, sesi masuk ke Blood Spiritual Pool dimulai, yaitu tempat meningkatkan kultivasi dengan cepat. Semua peserta lalu masuk ke Blood Pool tersebut. Di sini Qinchen terlihat tidak mau menyia-nyiakannya dan langsung mulai berkultivasi. Di saat berkultivasi, Qinchen tidak sengaja menemukan batu spiritual pool dan ia melihat gerbang pemisah di dasar kolam tersebut. Qinchen lalu mencoba membukanya dengan batu spiritual tadi dan berhasil. Pas Qinchen keluar dari permukaan, ternyata Qinchen berada di area wanita dan bertemu cewek dari sekte Lin Tian. Qinchen pun menjelaskan kalau ini salah paham, tapi cewek tersebut tidak percaya dan berusaha menyerang Qinchen. Qinchen yang tidak ingin bertarung memutuskan untuk lari dan bersembunyi. Di saat mau bersembunyi, Qinchen tidak sengaja menabrak kaki seseorang yang tak lain adalah Zhao Lingshan. Zhao Lingshan yang terkejut dengan kedatangan Qinchen lalu berteriak, tapi Qinchen dengan sigap membungkam mulut Zhao Lingshan dan bilang kalau ia akan menjelaskannya nanti. Zikun yang mendengar teriakan Zhao Lingshan barusan kemudian datang dan bertanya apa ada masalah saat berlatih. Di saat mereka sedang mengobrol, lalu datang cewek yang ngejar-ngejar Qinchen tadi dan bertanya ke mereka berdua apakah melihat cowok di sekitar sini. Zikun pun menjawabnya dengan ketus, lalu Zikun izin pergi ke Lingshan karena dia merasa curiga dengan cewek barusan dan mau mengikutinya. Di saat mereka semua pergi, Zhao Lingshan lalu memanggil Qinchen untuk keluar. Di sini Qinchen sangat berterima kasih dan memberi hadiah ke Zhao Lingshan, yaitu teknik agar bisa bertahan lama di kolam spiritual pool. Lalu Qinchen pun kembali ke tempatnya semula dan melanjutkan kultivasi. Di waktu yang sama, satu persatu di antara mereka mulai keluar, dan yang keluar paling awal orang itu adalah yang paling lemah, sedangkan yang paling akhir ialah yang terkuat. 3 hari sudah berlalu dan akhirnya Qinchen keluar, tapi di situ Qinchen terlihat menyembunyikan kultivasinya ke 8 level dan dia beralasan kalau dirinya tersesat di dalam Blood Spiritual Pool. Di situ terlihat cewek yang Qinchen temui kemarin masih terlihat kesal terhadap Qinchen. Setelah meningkatkan kultivasinya di kolam spiritual kemarin, ujian tahap 1 pun dimulai, yaitu ujian bertahan hidup dan mengumpulkan kristal darah dari binatang buas di dalam sana. Ketika mau masuk ke Gunung Iblis untuk bertahan hidup, mereka dibekali dengan batu giok, yang dimana ketika dalam keadaan terdesak, mereka bisa menghancurkan batu giok tersebut dan langsung berteleportasi keluar dari Gunung Iblis. Ketika Qinchen masuk, Qinchen langsung disambut oleh terenggiling cakar besi. Setelah menerima serangan dari Qinchen, terenggiling itu terlihat kabur, namun Qinchen berusaha mengejarnya. Tiba-tiba muncul peserta yang kemarin mengolok-olok kerajaan Qi di depan perkemahan. Orang itu pun langsung menyerang Qinchen, tapi Qinchen berhasil selamat dari serangan itu. Dan sekarang giliran Qinchen yang menyerang. Orang itu terlihat melarikan diri dan hendak mengaktifkan batu gioknya, tapi keburu diserang oleh terenggiling yang membuatnya terjatuh ke dalam lubang yang ada di sekitar situ. Di sisi lain, terlihat Qin Fen sedang melepaskan tikus yang dimana itu berfungsi untuk mencari keberadaan Qinchen. Kembali ke Qinchen, kali ini Qinchen bertemu sama seseorang yang sedang membunuh orang. Qinchen terlihat sangat marah melihat hal tersebut, namun orang itu dengan sombongnya malah menantang Qinchen untuk bertarung. Dan baku hantam pun dimulai. Di
Di situ orang tersebut hendak kabur, namun Qin berhasil menyerangnya dari belakang dan langsung menancapkan pedangnya. Di saat Qin ingin melanjutkan perjalanannya, ia tiba-tiba dihadang oleh cewek Blood Pool kemarin yang bernama Bing Kuai. Di sini Qin mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun Bing Kuai tidak percaya dan terus menyerangnya. Di sini Qin terlihat selalu menghindar dan tidak melakukan perlawanan apapun. Akhirnya Qin punya ide dan menyerang Bing Kuai agar dirinya bisa kabur dari cewek tersebut. Di waktu yang sama, terlihat banyak sekali peserta dari kerajaan Qi yang gugur di awal-awal. Ini semua karena ulah kerajaan Wei dan faksi Gun Qiang yang kerjasama untuk menyingkirkan kerajaan Qi. Lalu Qin kemudian bertemu dengan kerajaan Qi lainnya, yaitu Zikun, Baijing, Huanzhan, dan Lu Feng Datong. Di situ terlihat Lu Feng Datong selalu meremehkan Qin dan selalu mengatainya, yang dimana akhirnya membuat Zikun kesal dan memperingatinya. Tiba-tiba datang kerbau, namun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh mereka. Lalu muncul serigala punggung besi yang langsung menerkam Lu Feng, namun putri Zikun berhasil mengusirnya. Di sini Lu Feng Datong terlihat ngompol karena habis diterkam barusan. Qin terlihat menertawainya. Lu Feng yang tidak terima akan hal itu ingin membuktikan kalau dirinya bukan penakut, lalu mengejar balik serigala tadi. Pas sampai di tempat serigala tadi, ternyata di situ tempat para serigala berkumpul, dan di situ juga ada raja dari serigala tadi dan beberapa hewan lain. Lu Feng pun langsung kabur dan kembali ke Qin. Di sini mereka semua terlihat sedang dikepung oleh gerombolan serigala tersebut. Dan cerita pun bersambung. Apakah mereka semua berhasil mengalahkan para serigala itu? Saksikan terus kelanjutan cerita Mimin. Terima kasih.